Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Ramadhani, NIM 2004654 dari Pendidikan Sejarah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan ujian akhir semester Sejarah Indonesia Kuno. Baiklah, pertanyaan nomor 1 yang pertama, analisis kenapa berakhirnya Kerajaan Mataram kuno menjadi sebab lahirnya Kerajaan Medang Kamulan atau dinasti Isyana. Kerajaan Mataram kuno mulai mundur setelah Raja Balitung wafat tahun 1910 Masehi. Dyah Balitung digantikan oleh Treknoningrat yaitu Doksottama yang saat itu raja bergelar Si Maharaja Rakai Doksana. Dan setelah itu, Kerajaan Medang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram yang sudah berakhir pada tahun 1929 Masehi. Perpindahan kekuasaan dari tangan keluarga Sanjaya Wanca ke tangan keluarga Isyana Wansa dilakukan dengan jalan damai, yaitu dengan jalan perkawinan. Pusat kekuasaan yang dahulunya berada di Jawa Tengah kemudian dipindahkan ke Jawa Timur sebab adanya ancaman dari Kerajaan Sriwijaya. Perpindahan juga terjadi sebab adanya bencana alam seperti gunung berapi sehingga pindahlah ke daerah yang baru. Selain itu, di dalam kerajaan sebelumnya atau Mataram sering terjadi perebutan kekuasaan sehingga kewibawaan raja berkurang. Maka berdirilah kerajaan yang bernama Isyana di bawah pimpinan Pu Sindok. Empu Sindok memerintah hingga tahun 947 Masehi. Setelah berakhirnya masa pemerintahan Empu Sindok, ia digantikan oleh putrinya. Baiklah, pertanyaan nomor 2. Setelah mengalami kehancuran, dinasti Isyana bangkit lagi pada masa pemerintahan Airlangga 1009 Masehi. Analisis apa saja yang dilakukan Airlangga yang tidak hanya mampu menyelamatkan kerajaan tetapi juga mampu membawa kerajaan pada puncak kejayaannya. Nah, pada saat itu Airlangga mulai kembali menyusun kekuatan pada tahun 1030. Airlangga mengalahkan Wisnu Prabawa, Raja Wuratan, Wijayawarna, Raja Wengker, serta Panuda Raja Lewa. Pada tahun 1031, putra Panuda mencoba membalas dendam namun dapat dikalahkan oleh Airlangga. Tahun 1032 Masehi, Airlangga bersama Puno Rautama mengalahkan Raja Wurawari membalas dendamnya. Terakhir pada tahun 1035, Airlangga menumpas pemberontakan Wajawarman, Raja Wengker yang pernah ditaklukkan dahulu. Wijawarman melahirkan diri dari kota Tampa, namun kemudian mati dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Setelah melakukan beberapa penaklukan yang gencar oleh Airlangga, kerajaan yang berpusat di Kahuri ini wilayah membentang dari Pasuruan hingga Mudir. Airlangga naik takhta dengan gelar Abhiseka Sri Maharaja Rakai Halu Sri Dharmawangsa Airlangga Antawiramatunggawa. Airlangga juga memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Jawa Tengah, bahkan mengaruh. Pertanyaan nomor 3. Analisis hubungan hancurnya Kerajaan Kediri di bawah pemerintahan Kertajaya dengan lahirnya Kerajaan Singosari di bawah pemerintahan Ken Arok. Jawabannya yaitu Kerajaan Kediri mengalami kehancuran pada masa pemerintahan Raja Kertajaya abad ke-13 karena terjadinya perselisihan antara Raja Kertajaya dengan Raja Brahmana. Brahmana menganggap Kertajaya telah melanggar agama dan memaksa mereka untuk menyembah sebagai dewa. Di samping itu, perselisihan juga terjadi akibat perkara warisan tanah. Kaum Brahmana meminta perlindungan ke Tumampel yang tengah dipimpin oleh Ken Arok. Ken Arok juga memiliki ambisi besar untuk menguasai Kediri hingga ia melawan Kertajaya. Akhirnya terjadi pertempuran di desa Genter tahun 1222 Masehi. Dalam pertempuran itu Kertajaya telah mutlak
berlutut kepada Ken Arok. Pada tahun 1212, kekuasaan Kediri berakhir dan Ken Arok menyatukan wilayah bekas Kediri dengan Tumapel, lalu mendirikan sebuah kerajaan baru yang bernama Singosari. Pertanyaan keempat, mengapa sering terjadi pertumpahan darah di kerajaan Singosari? Karena pada masa itu kerajaan Singosari, raja-raja yang memerintah saling tidak memiliki hubungan darah. Dengan itu maka adanya salah paham dan iri dengki terhadap keluarga kerajaan yang memimpin. Alasan ini menjadi kenapa kerajaan Singosari mengalami pertumpahan darah yang cukup. Pertanyaan nomor 5. Analisislah apa dampak positif dan negatif Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada terhadap kehidupan masyarakat Nusantara di masa Kerajaan Majapahit. Jawabannya yaitu Sumpah Palapa mengandung berbagai nilai, yaitu nilai kesatuan dan persatuan wilayah Nusantara, nilai historis, nilai keberagaman, nilai kepercayaan diri, dan nilai memiliki kerajaan Majapahit yang besar dan berwibawa, nilai geopolitik, nilai sosial budaya, serta nilai filsafat. Sedangkan nilai ideologi juga dikenal sebagai nilai Sumpah Nusantara yang memiliki ideologi Kebinekaan Tunggal Ika, yang artinya ketunggalan keyakinan, ide, dan ideologi. Sumpah Palapa juga menggambarkan bahwa ia memiliki kesadaran penuh tentang kenegaraan dan batas-batas wilayah kerajaan Majapahit, mengingat Nusantara berada sebagai negara kepulauan yang diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Gajah Mada meletakkan dasar-dasar negara yang kokoh sebagai terungkap dalam Undang-Undang Majapahit. Dan dapat disimpulkan bahwasannya Majapahit telah memiliki wilayah negara Nusantara yang luas apabila Patih Amangkubumo Gajah Mada mendeklarasikan Sumpah Palapa yang intinya tidak akan berbuka puasa apabila 10 wilayah negara tersebut belum masuk secara integratif ke dalam Nusantara Raya. Baiklah, pertanyaan nomor 6. Analisislah hasil kebudayaan dan lokal jenius zaman Hindu-Buddha yang masih bertahan sampai saat ini dan jelaskan kenapa hal tersebut masih ada. Jawabannya yaitu hasil kebudayaan Hindu-Buddha yang masih ada saat ini yaitu berupa fisik seperti patung-patung, wayang, candi-candi, dan masih banyak lainnya. Yang berupa non-fisik bisa jadi pola pikir, pola perilaku, atau kebiasaan masyarakat yang masih terbawa pada masa zaman Hindu-Buddha. Dan juga pada masa awal Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, bahasa Sanskerta hanya digunakan oleh kaum pendeta. Bahasa lain yang digunakan oleh masyarakat pada masa itu adalah bahasa Pali. Pada akhirnya Sanskerta hal yang memengaruhi bahasa Indonesia.